Sim Sangbo meringis menahan sakit, tubuhnya gemetar hingga tak sanggup berdiri. Ia terpaku di tempat, matanya dipenuhi rasa takut. Seluruh siswa di kelas terkejut. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa berdiri lagi? Apa dia ketakutan? Bisik beberapa orang. Siswa-siswa yang sebelumnya pernah dipukul juga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Mereka menatap kosong ke arah Sim Sangbo. Sosoknya sekarang terasa berbeda jauh dari beberapa menit yang lalu. Seorang anak laki-laki berbaju putih yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa cemas. Dalam hatinya, ia bergumam, aku sebenarnya tahu alasan kenapa dia nggak datang ke pertandingan itu, padahal dia sudah berusaha keras berlatih tinju. Aku juga tahu kenapa dia tidak menantang Manho lagi meski bilang bisa menang, dan kenapa dia suka memukul Samsak yang nggak melawan. Itu semua karena dia ingin terlihat lebih kuat dari siapapun. Di luar tampak tangguh, tapi di dalam, dia takut kena pukul di pertarungan yang hasilnya sudah bisa ditebak. Memikirkan itu, anak berbaju putih itu langsung berlari menghampiri Daegun. Hei, berhenti, kita sudah kalah. Daegun menatapnya tajam, seperti peluru yang melesat, lalu mengalihkan pandangan ke Sim Sangbo yang terduduk lemas. Dengan nada memerintah ia berkata, hei, katakan sendiri. Sim Sangbo mengatupkan bibir rapat-rapat. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksukaan. Namun beberapa detik kemudian, ia ragu-ragu dan berkata pelan, aku kalah, tolong berhenti. Begitu kata-kata itu keluar, suasana kelas langsung hening. Semua orang membelalakan mata, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Daegun berbalik sambil berkata sinis, kamu boxer, jangan bercanda, buat ganti Samsak saja aku nggak bisa pakai kamu. Sim Sangbo hanya menunduk, masih berlutut di lantai, sementara bisik-bisik mulai terdengar. Sim Sangbo kalah. Anak baru itu kuat banget. Sim Sangbo nyerah setelah babak belur. Beberapa siswa yang dulu juga dipukul Daegun melihat punggungnya yang menjauh. Kita ini kayak Samsak ya, makanya nggak dipukul habis-habisan, tanya salah satu. Entahlah, tapi yang jelas, anak baru itu memang tukang bully, jawab yang lain. Daegun melangkah keluar kelas dan melewati Manho. Manho hanya menatapnya, bertanya-tanya, seberapa kuat si orang itu? Tak jauh dari situ, seorang anak berambut perak dari kelas 7 bertanya pada temannya. Hei, Angga, menurutmu gimana anak baru itu? Esang menjawab, dia pasti kuat, tapi aku nggak tahu kemampuan utamanya apa. Mungkin sengaja disembunyikan karena dia tahu semua orang mulai memperhatikannya. Sepertinya kita perlu cari tahu lebih jauh. Saat berjalan di lorong, Daegun berpapasan dengan seseorang. Orang itu menyindir. Oh, lihat siapa ini. Jalan-jalan di depan kelas 3. Lagi sembunyi karena takut sama Sangbo setelah lihat dia mukul Samsak. Tiba-tiba, dari arah kelas 3 terdengar jeritan nyaring yang membuatnya terkejut. Matanya membesar, ia langsung mengenali itu suara Sim Sangbo. Orang itu buru-buru lari ke pintu kelas, membukanya, dan terkejut. Hah, apa yang terjadi di sini? Daegun berdiri diam, hanya memperhatikan. Siswa yang ketakutan itu menoleh ke arahnya dengan wajah bingung. Ini, apa Sim Sangbo kalah sama anak baru itu? Tanyanya terbata-bata. Daegun menatap tajam dan berkata, kamu masih ada yang mau kamu omongin ke aku? Siswa yang tadi gemetaran ketakutan langsung mengubah sikapnya. Ia mengangkat tangan dan berkata cepat, ah, enggak. Baiklah, aku nggak seharusnya ngomong begitu. Lupakan saja, aku pergi sekarang. Ia berbalik hendak kabur, tapi malah menabrak seseorang, Manho dan kelompoknya yang sedang keluar bersamaan. Geser, jangan halangi pintu, teriak mereka bertiga serempak. Anak yang tadi sombong itu kini berbicara sopan. Iya, baiklah. Namun dalam hatinya, ia mengumpat, sialan Manho, dia cuma mau ikut-ikutan dekat sama anak baru itu. Lama-lama dia juga bakal jadi kurang ajar. Sambil memikirkan itu, ia masuk ke kelas dan berteriak keras. Sangbo, ia cepat-cepat menghampiri Sim Sangbo dengan nada khawatir. Kamu nggak apa-apa, ada yang sakit, perlu kita ke rumah sakit. Mendengar itu, Sim Sangbo melempar tatapan tajam menusuk. Pandangan itu membuat si anak langsung gemetar lagi. Ia buru-buru berbalik ke arah teman-teman lain dan membentak. Hei, kalian, ngapain bengong? Cepat bubar. Sementara itu, Sim Sangbo menggertakkan gigi sambil berbisik lirih. Sial, aku nggak akan membiarkan ini terjadi lagi. Di ruang rapat, layar proyektor masih menyala. Manajer dan ketua sedang duduk berdampingan.
Ketua itu mengelus janggut tebalnya sambil berkata, "Namanya Daegun. Dia cukup cerdas dan luar biasa." "Direktur, maksudku, Manajer Lee." "Aku dengar," jawab Manajer Lee dengan nada serius. Ketua melanjutkan, "Soal proyek ini, ide berani kamu benar-benar menyentuh hatiku. Terima kasih sudah menggarapnya. Peraturan lama sudah ketinggalan zaman, mari kita buang semua." Manajer Lee terdiam sejenak, lalu langsung berdiri menentang. "Tidak, Pak, Anda tahu apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Kalau tanpa peraturan, semuanya akan di luar kendali, peluang suksesnya nyaris nol." Melihat reaksi sensitif Manajer Lee, Ketua mengingatkan, "Sudahlah, kenapa akhir-akhir ini kamu sering berteriak begitu?" Manajer Lee tersadar, lalu terhenti. Ia sendiri tak mengerti kenapa emosinya barusan meledak. Ketua kembali berbicara, "Jangan terlalu khawatir, kita bisa mengatur semuanya di dalam sekolah. Sebenarnya, kekuatan seseorang yang tidak memegang apapun itu nggak berarti. Dia itu cuma kucing yang berburu tikus kotor. Dan kucing itu masih dalam jangkauan kita. Jadi biarkan saja dia berkeliaran sesukanya." Manajer Lee hanya terdiam mendengar itu. Di luar sekolah, suasana tampak tenang. Namun di kelas 4, terdengar dentuman meja. Ketua kelas, Park Yujin, berdiri dengan semangat. "Ah, aku tahu sekarang, Kiki. Cepat kasih aku 40.000 won." Seorang temannya bertanya, "Kau mau ngapain, Duene?" Park Yujin menghitung uang sambil tersenyum. "Nggak tahu, nggak peduli juga. Aku kasih kamu 100.000 won sebagai kembalian." Sementara itu, di kelas 9, seorang siswa berkacamata bertanya, "Peringkat kelas akan dimulai resmi, kan? Jadi, aku boleh ikut?" Itu adalah Lee Sunun, ketua kelas 9, kelas khusus persiapan ujian masuk universitas. Kacamatanya membuatnya terlihat dapat dipercaya. Di kelas 6, Bosu memasukkan tangan ke saku lalu berseru, "Hei, Kim Won-woo, berhenti main game, dengerin aku. Aku nggak peduli Manho ngalahin bos kelas 3, tapi rasanya aku juga bisa kalahin dia kalau mau." Kim Won-woo tak menoleh, tetap bermain game sambil menjawab, "Terserah, mau atau enggak, aku nggak peduli." Yu Jiuk merapikan rambutnya dan menambahkan, "Anak baru yang pindah ke sini itu aneh. Aku rasa kita harus bikin rencana. Kalau kita nggak serius, dia bisa menjatuhkan kita." Saat itu, seorang gadis bertubuh semampai di sebelah Yu Gi-suk, namanya Baik Susi, angkat bicara. Aku bosan banget sama anak-anak yang sok mau jadi bos. Nih ya, kalau kalian sampai ketangkep, siap-siap aja." Yu Gi-suk menggaruk kepalanya sambil membalas santai, "Kamu nggak bakal ngelakuin itu. Lagi pula, bukan berarti aku nggak bisa bawa anak kelas 5 buat ngalahin anak kelas 1. Setelah berkata begitu, Yu Gi-suk pergi sambil menepuk pundak Kim Won-woo. "Hei, Won-woo, pikirin tawaranku tadi," ucapnya sebelum benar-benar pergi. Begitu jam sekolah usai, obrolan langsung ramai di mana-mana. "Aku yakin anak-anak kelas lain pasti lagi tegang sekarang. Nggak ngangka Daegun bisa ngalahin 3 kelas secepat ini, apalagi dia baru pindah," kata seseorang. Sementara itu, Daegun berjalan pulang. Ia menoleh pada kelompok yang mengikutinya dan bertanya, "Kenapa kalian terus ngikutin aku?" Jongman menjawab cepat, "Tentu saja kita harus bareng-bareng sekarang. Hehe, kita kan keluarga." Manho, yang berjalan di depan, menoleh dan mengingatkan dengan nada serius, "Mereka selama ini masih hati-hati. Tapi karena kamu udah jadi pemicu, pasti mereka udah mulai bergerak. Suka nggak suka, kamu bakal kebawa dalam perkelahian. Lebih baik siap-siap, di sini situasinya rumit." Wajah Daegun tetap datar, seolah tak terlalu peduli. Ia melangkah santai sambil berkata, "Nanti kalau waktunya datang, kita pikirin. Sekarang mending ke warnet aja. Aku baru dapat peringkat silver kemarin." Jongman tertawa, "Hah, gila, berapa tahun tuh buat naik ke silver?" Manho yang memperhatikan Daegun terus menatap ponselnya lalu bertanya, "Hei, Daegun, kamu ikut kita kan?" Begitu keluar gerbang sekolah, Daegun langsung melihat mobil yang familiar. Itu mobilnya direktur, pikirnya. Ia menimbang sebentar, lalu berbalik menolak. "Maaf, aku ada janji. Kalian urus sendiri urusan game itu." Ia berhenti sebentar lalu menambahkan, "Oh, dan walaupun gak ada janji, aku gak bakal main kalau diajak gold sama silver." Begitu kata-kata itu keluar, teman-temannya seperti kena siraman air dingin.
Saat Daegun berjalan pergi, ia sempat mendengar seseorang mengumpat. Sesuai dugaan, kita harus balas dendam sama bajingan itu. Jongman mengiyakan. Betul, betul sekali. Manho, kamu lebih suka batu bata model apa? Daegun masuk ke mobil, tanpa sadar diperhatikan seorang siswi, Gina. Temannya melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya, Gina, kenapa? Gina tetap menatap mobil itu dan bergumam dalam hati. Aku yakin itu mobilnya manajer Lee. Tapi kenapa dia sama anak baru itu? Ia terus memperhatikan mobil putih itu meninggalkan sekolah, pikirannya penuh prasangka. Berdasarkan kejadian akhir-akhir ini, ia punya firasat kuat kalau manajer Lee sedang merencanakan sesuatu. Mobil manajer Lee melaju cepat di jalan. Suasana di dalam terasa tegang. Sambil menyetir, ia bertanya dengan suara dingin bercampur nada mengejek. Hari pertama saja kamu sudah bikin keributan sebesar ini. Daegun sedikit canggung mendengarnya. Ia ingin memberi alasan, tapi tak menemukan kata yang pas. Akhirnya ia hanya menghela napas, lalu menoleh dan berkata tulus. Aku cuma menyapa beberapa siswa baru. Entah kenapa malah semua mulai berkelahi. Aku cuma mau membela diri. Sambil bicara, ia mencoba membaca ekspresi manajer Lee. Namun wajahnya tetap datar, tak menunjukkan reaksi apapun, justru membuat Daegun makin gugup. Tak tahan dengan ketegangan itu, ia menggaruk kepala dan lehernya sambil berkata, Baiklah, jadi, kamu mau hukum aku? Apapun itu, bilang saja. Aku terima. Berlawanan dengan dugaannya, manajer Lee justru tersenyum tipis dan berkata, Hukum kamu? Tidak, justru hari ini kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Daegun terkejut, sampai sempat terpaku. Ia menatap manajer Lee, sulit percaya dengan apa yang baru didengarnya. Dengan nada tenang, manajer Lee berkata, kami sudah mencatat semua yang terjadi hari ini, dan memutuskan untuk sedikit mengubah rencana. Mulai sekarang, aturan terkait pemecatanmu akan dilonggarkan. Daegun semakin bingung. Dengan nada ragu ia bertanya, maksudnya apa itu? Manajer Lee menatap tajam, matanya dingin namun terselip sedikit senyum mengejek. Maksudnya, mulai sekarang semuanya akan seperti hari ini. Jawaban itu membuat Daegun terdiam. Seperti hari ini, pikirnya, apa itu berarti ia harus bertarung setiap hari? Hari ini 1 orang, besok 2 orang, lalu 3 orang. Memikirkan itu, sudut bibirnya terangkat tipis. Bagus, jadi aku nggak perlu lagi menahan diri, ujarnya. Manajer Lee mendesah. Kamu pernah menahan diri sebelumnya. Tiba-tiba Daegun teringat sesuatu. Ia menoleh dan bertanya, Hei, dari mana kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Kamu ngikutin aku, ya? Manajer Lee tampak sedikit canggung. Ia merapikan kacamatanya, lalu memalingkan wajah. Aku nggak bisa bilang soal itu. Dalam benaknya, Daegun tiba-tiba terbayang Minsu. Pengawasan, masa sekolah ikut terlibat, jangan-jangan Minsu itu mata-mata, tapi nggak mungkin, orang itu terlalu bodoh untuk jadi spi. Lagi pula kalau iya, pasti sudah ada gosip di sekolah. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Daegun melihat manajer Lee membuka pintu, berpikir, apa ini tempatnya? Saat masuk, ia mendapati ruangan yang luas, bersih, dan rapi. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang, kata manajer Lee. Serius? Tanya Daegun kaget. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berlari ke sofa, menjatuhkan tubuhnya dengan puas. Gila, aku tinggal di tempat yang ada sofanya begini. Luar biasa, padahal cuma agen rahasia, tapi perlakuannya keren banget, pikirnya. Namun ia merasa ada yang aneh. Kenapa rasanya seperti pernah ada orang yang tinggal di sini sebelumnya? Manajer Lee mendorong kacamatanya sedikit dan berkata, tempat ini dulu aku yang menempati. Wajah Daegun langsung memerah. Maksudnya, kita tinggal bareng? Nggak mungkin, anak umur 7 tahun saja harus tidur pisah ranjang. Manajer Lee langsung menatap tajam. Kamu ngomong apa? Siapa yang tinggal bareng kamu? Daegun membeku. Sial, aku salah dengar. Iya, paham, katanya gugup. Manajer Lee lalu mengeluarkan dokumen dan kembali ke topik utama. Pusat sangat puas dengan hasil kerjamu hari ini. Karena itu, kami putuskan untuk menghapus beberapa aturan dan memberi kepercayaan penuh pada penilaianmu. Tapi, sekolah tidak bisa ikut campur urusan di luar. Bahkan di dalam sekolah, para guru juga tidak tahu soal proyek ini. Pusat akan mendukungmu, tapi jangan bertindak keterlaluan. Daegun berpikir, intinya,
Dia mau aku tetap seimbang, ya. Selesai bicara, manajer Lee meletakkan sebuah kartu hitam di meja. Kamu akan tinggal sendirian di sini. Gunakan kartu ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia lalu berbalik hendak pergi, namun berhenti sebentar. Pokoknya biasakan diri dengan lingkungan baru ini. Aku yakin kamu sedikit tertekan. Istirahatlah, ingat apa yang sudah kukatakan. Baik, jawab Daegun singkat. Meski dalam hati ia mengeluh, aku nggak ingat satupun yang dia omongin. Kepalaku pusing dengarnya, intinya ikuti saja perintahnya. Manajer Lee keluar ke lorong. Ia tidak naik lift, melainkan menuruni tangga perlahan. Di lantai bawah, ia membuka pintu menuju ruangan tepat di bawah tempat tinggal Daegun. Ruangan itu luas, terbagi menjadi beberapa kamar kecil dengan kunci sandi. Ia menekan kode di keypad, pintu terbuka, menampakkan ruangan gelap yang dipenuhi monitor komputer yang menyala. Sementara di lantai atas, Daegun berbaring santai di sofa, di bawahnya manajer Lee duduk di kursi, matanya menatap layar, mengawasi setiap sudut. Bahkan kamar Daegun pun ada dalam pantauannya. Keesokan harinya, langit cerah dengan angin sepoi-sepoi. Daegun pergi ke sekolah sambil menguap terus-menerus. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena kurang tidur di lantai seperti biasa, tapi karena sekarang tidur di kasur malah membuat seluruh tubuhnya pegal. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, membuatnya terkejut. "Hei, kamu!" Daegun langsung menjawab. "Iya, Pak." Guru itu menatapnya tajam. "Kamu berani-beraninya memejamkan mata begitu. Hari pertama saja sudah berkelahi. Sepertinya aku harus panggil orang tuamu." Guru itu berhenti sebentar, lalu tersenyum miring. "Oh, tunggu, kamu bilang tidak punya keluarga, kan?" Daegun terdiam, menunduk sedikit. "Ah, iya, Pak." Guru itu melanjutkan dengan dingin. "Pantas saja, tapi, apa kamu pikir orang tuamu di alam sana bisa tenang melihat anaknya berkelahi seperti ini?" Guru itu tampak terkejut, membuat Daegun ikut terdiam. Rasa marah perlahan memenuhi dadanya, namun ia berusaha keras menahannya. Guru tersebut sama sekali tidak peduli pada perasaan muridnya, lalu berkata dengan nada datar, "Waktu aku seumur kamu, guruku jauh lebih galak daripada ini. Kamu tahu, di usia seperti ini seharusnya pikiranmu sudah lebih jernih." Pemandangan itu tanpa sengaja menarik perhatian Gina. Di tangannya ada pekerjaan rumah, namun matanya terus melirik ke arah Daegun yang sedang dimarahi. Sampai akhirnya guru itu memanggilnya. Suaranya sedikit lebih pelan, tapi tetap jelas. "Kamu murid terbaik di sekolah ini. Ketua kelas, bukan?" Gina tersenyum canggung dan menjawab, "Iya, Pak." Guru itu mengangguk, tatapannya serius tapi penuh dorongan semangat. "Ingat apa yang selalu saya bilang padamu." Gina tersenyum cerah, menjawab dengan mantap, "Siap, Pak." Ia pun pergi, namun matanya tak lepas dari Daegun yang masih berdiri di depan guru. Dalam hati ia bergumam, katanya dia baru pindah ke sini dan sudah bikin ribut. Kelihatannya memang mencurigakan, tapi, apa dia benar-benar mau jadi pembuat onar? Begitu keluar kelas, Gina melihat seseorang berdiri di depan pintu, seolah sedang mengamati situasi. Sementara itu, di sudut lain sekolah, Minsu meminta Hojong memotretnya. Ia sedikit membungkuk ke belakang, mengangkat pinggul, menutupi wajahnya dengan tangan, lalu bertanya percaya diri, aku kelihatan cantik nggak?" Hojong mengangguk, "Cantik, tapi kenapa nutupin wajah?" Tiba-tiba terdengar suara keras memanggil dari belakang. Yokjuk menoleh, melihat siapa yang memanggilnya, dan bertanya kaget, "Hah, kalian mau ketemu aku?" Seorang murid laki-laki, teman dekat Sim Sangbo, menghampiri dengan wajah penuh rahasia. Ia melirik ke arah Hojong, lalu menurunkan suaranya. "Soal itu, kamu udah dengar kabar tentang Sangbo?" Yokjuk menjawab datar, tanpa ekspresi, "Udah. Aku belum bisa hubungin dia sama sekali." "Biarin aja tuh orang bego." Anak berbaju putih itu melanjutkan, nadanya seperti memancing. "Ngomong-ngomong, ada murid baru pindahan ke sini. Kalian nggak ada rencana ngapa-ngapain?" Yokjuk tetap cuek, tak menoleh sedikit pun. Kalau Sangbo sampai begitu, semua orang di lantai 1 juga bakal kena. Teman Sangbo itu, seolah menambah panas suasana, berkata lagi, "Kalau kita diam aja, nanti pada akhirnya." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kim Won Wong tiba-tiba menoleh. Suaranya tajam. "Pada akhirnya apa?" Anak itu terkejut, langsung mengenali wajah familiar di depannya.
Seketika keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia buru-buru mengangkat tangan. Enggak. Maksudku bukan kalian yang kalah, baik Gesuk ataupun Wan Wong. Kim Wan Wong, yang matanya tak lepas dari layar ponsel, hanya melambaikan tangan, menyuruh anak itu mendekat. Dengan gugup, sambil terus berkeringat, anak itu mencoba menjelaskan. Maksudku bukan kalian kalah, cuma, nanti mungkin kita harus bertarung. Belum selesai bicara, Kim Wan Wong langsung mengayunkan tangannya. Plak, tamparan keras mendarat di wajahnya. Darah segar mengalir dari hidung. Kim Wan Wong tetap tenang, kembali melambaikan tangan memanggilnya lebih dekat. Meski ketakutan, anak itu menurut. Seperti yang diduga, kali ini sebuah tamparan lagi mendarat tepat di wajahnya. Anak itu dan temannya hanya berdiri terpaku. Wajah mereka jelas menunjukkan ketakutan yang mencekam. Kim Wan Wong menatap tajam, memberi peringatan pada murid laki-laki itu. Hati-hati kalau bicara. Murid itu langsung menunduk. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Kim Wan Wong kembali menatap layar ponselnya, jari-jarinya sibuk memainkan game. Ia mendesah pelan. Bener-bener, dasar bodoh. Sudahlah, biar nanti aku yang urus. Sekarang keluar. Anak itu dan temannya buru-buru meninggalkan kelas. Tapi sebelum benar-benar keluar, mereka sempat menoleh, melirik ke arah Kim Wan Wong dengan perasaan tidak tenang. Begitu berada di luar, keduanya berbisik satu sama lain. Gimana kalau kita pindah sekolah aja? Di dalam kelas, Hojong memasukkan kedua tangannya ke saku sambil menggoda. Wih, kamu kelihatan keren banget barusan. Dan, ya, yang kamu lakuin itu memang benar. Kim Wan Wong tetap menatap ponselnya tanpa mengangkat kepala, menjawab datar. Sebenarnya, aku cuma mau ngebully anak-anak malang itu. Hojong mengangkat alis. Tapi kita nggak bisa cuekin omongan mereka, kan? Mungkin kita pelan-pelan aja. Mendengar itu, Kim Wan Wong tiba-tiba melirik Yokjuk, ekspresinya penuh arti. Kamu tahu nggak? Sekarang di dunia game, fitur autoplay lagi ngetren banget. Yokjuk bersandar di bingkai jendela, menghela napas. Iya, tahu. Aku malah nggak bisa main game kalau nggak ada fitur itu. Kim Wan Wong tersenyum tipis. Di layar ponselnya, mode auto battle sedang berjalan. Nah, terus, kenapa coba autoplay bisa jadi begitu populer? Yugisuk menjawab sambil menoleh. Karena kita mungkin tidak perlu pakai tangan. Di luar sekolah suasana sangat tenang. Daegun menyesuaikan kacamatanya, matanya menyipit. Ia berpikir, kenapa Minsu pakai kacamata hari ini? Setelah berpikir, ia bertanya, Minsu itu kacamata kamu kamera ya? Minsu terkejut, diam sejenak, lalu menjawab, apa maksudmu kamera? Kenapa kamu berpikir begitu? Melihat ekspresi bingung Minsu, Daegun merasa terlalu curiga. Ia memaksakan senyum. Di film mata-mata biasanya ada kamera di kacamata. Tapi kenapa kamu pakai kacamata hari ini? Minsu menjawab jujur. Dulu aku sering pakai kacamata. Ia teringat cerita lama. Waktu itu ada teman gemuk yang dibully. Seseorang mengunci bagian tengah kacamatanya dengan gembok. Pelakunya Bang Ho Yang. Dia memaksa temanku tetap memakai kacamata itu lalu pergi beli roti. Aku takut jadi target berikutnya jadi pindah pakai lensa kontak. Tapi sejak pindah ke sini aku tidak takut lagi. Mendengar itu, Daegun merasa kesal. Bang Ho Yang sedang makan roti merasakan sedikit ganjalan di tenggorokannya. Melihat tatapan Daegun, ia bertanya-tanya. Kenapa dia melihatku? Bang Ho Yang menyimpan rotinya lalu menoleh ke Jongman. Jongman, aku bosan, mau main sesuatu. Jongman menjawab dingin, pergi sana. Daegun berdiri dan meninggikan suara. Gunakan otak kalian, aku sudah bilang jangan makan roti itu lagi. Begitu ia bicara, Bang Ho Yang langsung berbaring seperti posisi hukuman di militer Korea tahun 2000-an. Dongin kaget, apa yang kamu lakukan? Minsu merasa ada yang aneh dan menyesuaikan kacamatanya. Daegun melihat itu dan bertanya, Minsu, gerakanmu tadi aneh. Minsu menjawab, aku cuma belum terbiasa memakainya lagi. Daegun menggaruk kepala. Oh begitu, aku akhir-akhir ini terlalu sensitif. Maaf. Dalam hati ia merasa ada yang mengawasinya. Di luar, seorang siswa dengan bekas luka di pipi kanan menatap ke arah kelas Daegun. Dia melihat Daegun lewat jendela dan berpikir. Dia terlihat seperti tipe rajin. Di waktu yang sama, Gina juga memikirkan Daegun.
Dia berdiri di dekat jendela, melihat ke dalam. Keduanya sama-sama berpikir Daegun terlihat biasa saja. Gina melanjutkan langkah, tapi tangannya tak sengaja bersentuhan dengan siswa berbekas luka itu. Maaf, aku tidak sengaja. Siswa itu menatap dingin. Jangan mendekat ke tempatku berdiri. Pergi. Gina mengangguk. Baik, aku pergi. Dalam hati ia kesal. Apa dia gila? Saat itu, murid gemuk juga sedang sial. Terdengar suara dari luar. Daegun menoleh dan melihatnya. Mereka bertatapan. Si murid gemuk kaget dan cepat-cepat pergi sambil bergumam. Kaget aku, dari tadi dia melihatku. Di kelas 9, seorang teman menepuk punggung Gina. Ku dengar tadi kamu ke kelas 1, benar ya? Gina ragu. Iya, tapi bagaimana kamu tahu? Temannya tersenyum. Siapapun pasti ingin lihat murid baru yang ganteng. Kamu juga kan? Aku kira kamu cuma suka belajar. Siapa yang tidak suka cowok ganteng? Gina terdiam ingin menjawab, tapi dipotong. Aku juga kaget waktu lihat dia. Gina tersenyum tipis. Ya benar, dalam hati ia berpikir. Kalau begitu aku punya alasan untuk memperhatikannya. Menjelang sore, Gina mengikuti Daegun dari jauh. Ia mengingat perkataan Era kalau Daegun pindahan dari Incheon. Bahkan Era tahu alamat, lantai, dan rute pulang Daegun. Wajah Era saat bicara membuat Gina merasa aneh. Gina berjaket abu-abu, bersembunyi di balik pilar. Ia merasa seperti penguntit. Ia melihat Daegun berjalan sendirian dan bertanya-tanya. Tidak bersama manajernya hari ini. Apa alasannya pindah sekolah? Di tempat lain, sekelompok siswa sedang berdiskusi. Siswa berbekas luka, Yang Ganmo, bingung. Kalian mau apa sih? Kenapa harus begitu? Kim Wan Wong, yang terus memegang ponsel, melirik dan berkata. Aku bilang kita lakukan saja. Masak berempat tidak bisa membuli dia. Cowok berambut coklat ragu. Kita bukan pemimpin lagi, tanpa Manho. Kalau nyerang dari belakang, siswa senior tingkat 3 bakal. Kim Wan Wong mengerutkan dahi, tertawa dingin. Lalu kenapa? Dulu kalian juga tidak buruk. Hanya karena ada aku dan Gisu, kalian jadi tidak bisa tunjukkan kemampuan kalian. Di kelas itu, kalau saja kalian berada di kelas lain, kalian pasti bisa menguasai seluruh kelas. Tapi kenapa kalian peduli dengan aturan yang dibuat orang-orang itu? Gesuk dan aku nanti akan ambil alih. Jadi apalagi yang kalian khawatirkan? Baik, aku akan mundur dan mengamati. Selesaikan cepat. Kata-kata Kim Wee Wong seperti pukulan sekaligus tepukan di punggung. Membuat keempat anak itu tak bisa menolak. Melihat tak ada yang menjawab, Kim Wee Wong langsung mengambil ponsel, berdiri, lalu tersenyum. Hubungi aku kalau sudah selesai. Salah satu dari mereka menjawab cepat. Siap. Begitu dia pergi, keempatnya langsung berdebat, suara tumpang tindih. Yang Gemo berkata keras, "WS hebat. Waktu aku lihat dia di kelas, aku tahu ada yang berbeda. Dan dia juga ganteng. Bagus. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini buat cari uang." Tak lama kemudian, Daegun muncul. Yang Jin mau menunjuk. Itu dia kan? Seseorang menjawab, iya, itu dia, ayo mulai. Saat Daegun lewat, Jung Jin si pria gemuk cepat menghabiskan air minumnya lalu membuang gelas ke pinggir jalan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Mereka baru melangkah beberapa langkah saat Daegun melihat mereka. Ia langsung berbelok ke jalan lain. Mereka tetap mengikuti, dari gang sempit hingga ke jalan besar. Gina, yang mengikuti dari belakang, melihat gerombolan itu mengejar Daegun. Ia merasa panik. Dalam hati ia bertanya, apa mereka anak sekolahku? Kenapa mereka mengikuti dia? Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejar untuk mencari tahu. Namun suara dari belakang membuat Jung Jin Mo menoleh. Ia melihat Gina berpakaian aneh dan bertingkah mencurigakan. Hei, kamu ngapain? Gina gugup, pura-pura mengangkat ponsel. Halo, siapa ini? Pria gemuk itu memerintah 3 temannya. Kalian lanjut. Aku nyusul. Yang Ganmo berdiri di depan Gina. Berhenti pura-pura nelpon. Jujur, dari tadi kamu ngikutin aku ya? Gina ketakutan. Tidak, aku cuma lewat sini. Pria itu memperhatikan wajah Gina. Tiba-tiba ia ingat, ini gadis yang menabraknya sore tadi. Hei, kenapa kamu ngikutin aku? Luar tampak tenang, tapi dalam hati Yang Ganmo kegirangan. Dia suka aku, lucu banget. Dia mendekat. Baiklah,
Aku mengerti, kamu lumayan cantik. Kenapa ngikutin aku? Aku lagi sibuk sekarang. Gina terkejut, tak bisa menjawab. Si gemuk terus bicara, tak peduli reaksinya. Atau mau lihat aku kerja? Gina bingung, kerja apa? Pria itu santai menyampirkan tangan di bahunya. Setelah selesai, kita bisa sewa kamar dan bersenang-senang. Aku ada minumannya juga. Ucapan itu membuat Gina merinding. Ia mendorong pria itu menjauh. Dasar mesum, menjauh dari aku. Tak dapat yang diinginkan, Yang Gan mau marah. Dasar kamu. Ia melangkah maju, mengangkat tangan hendak memukul. Kamu suka aku makanya ngikutin kan? Masih sok bangga. Gina cepat menutupi wajahnya. Tidak benar, kamu mirip monyet. Belum sempat ia mundur, terdengar teriakan keras. Menarik perhatian 3 orang lain. Mereka berbalik, Daegun juga ikut menoleh. Yang Gino memegangi matanya. Ah, mataku perih, apa yang kamu lakukan? Gina menggenggam semprotan merica. Kamu memaksaku melakukan ini. 3 orang lainnya datang. Siapa ini? Pria gemuk itu menjawab marah. Cewek gila ini nyemprot mataku. Mereka menatap Gina dari ujung kepala sampai kaki. Dari sekolah yang sama. Lebih baik aku peringatkan sebelum kamu kena hajar. Serahkan saja barang itu dan ikut kami sekarang. Gina yang cemas menggenggam erat semprotan merica. Dia tergagap, tunggu-tunggu dia yang salah di sini. 2 preman lain terus mendekati Gina. Salah satunya berkata, kami tidak peduli kalau kamu perempuan. Ikut saja dengan kami. Gina melihat 2 orang itu dan ketakutan. Dia mundur selangkah dan mengancam dengan suara lemah. Jangan mendekat, aku akan semprot. Suasana tegang itu terhenti ketika sebuah suara terdengar. Kalian sedang apa? Daegun memasukkan tangannya ke saku dan berdiri di belakang mereka tanpa ada yang sadar. Tubuhnya yang tinggi dan tatapan dingin membuat semua terdiam. Gina melihat Daegun seperti melihat penyelamat. Air matanya hampir jatuh. Dia bertanya-tanya, murid baru, apa dia datang untuk menolongku?